Pemerintah kan punya slogan bahwa investor itu tinggal duduk manis saja, kita yang urus, kami yang urus begitu. Nah, terobosan apa nih yang sudah dilaksanakan? Kita tim investasi ini yang bergerak, yang bergerak kepada OPD terkait. Investor ini bisa aman, duduk, kita yang bekerja di hal perizinannya. Pelayanan prima lah. Yes. Nah, ketepatan di Situbondo ini upah minimum kabupatennya itu UMK-nya terkecil kayaknya di Jawa Timur. Ini sangat menguntungkan bagi investor untuk berbondong-bondong datang ke sini. Apalagi tol sudah akan dibuka bulan Agustus ini, sudah ada lelang-lelang. Dan itu bisa merubah persepsi investor ya? Mas Bupati ini memang punya networking, jejaring yang kuat. Beliaunya juga yang pengusaha juga gitu. Pengusaha. Dengan beliaunya jadi Bupati Situbondo, maka dia lakukan, ayo invest di Situbondo gitu. Dan banyak orang luar yang kita undang. Selamat datang di Pelita Podcast, inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Pelita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Tim Investasi Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak Fernandes Rosidi, atau yang kita sering panggil itu Dante gitu. Ya. Assalamualaikum Dante. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Dante, ini kita alhamdulillah bisa ketemu nih dalam podcast Pelita pada pagi ini. Biasanya kita teman-teman ngopi nih. Nah, kita sekarang ketemu di podcast Pelita. Dante kan terkenal dengan banyak link nih di dunia investasi Situbondo. Tolong dijelaskan dulu di Dante, apa kegiatan sehari-hari Dante itu seperti apa, Dante? Oh iya, Mas Andi, saya dari awal memang dikasih amanah sama Mas Bupati untuk menjadi ketua tim investasi Kabupaten Situbondo. Artinya bahwa kita lihat di Situbondo ini satu-satunya cara menurut Mas Bupati itu harus banyak investor masuk di Kabupaten Situbondo. Karena dengan adanya investasi masuk, maka kabupaten ini bisa naik kelas gitu. Ngomong masalah jejaring, sebenarnya kita sudah lama di zaman Bupati sebelumnya, Mas Dadang, Pak Karna. Ketepatan Mas Bupati ini orangnya sangat visioner. Artinya dia bisa memotret kabupaten ini, kalau ada investor masuk, maka dia bisa peningkatan pendapatan masyarakat bisa bekerja itu ada. Dan kita sebenarnya ada tim yang dituju oleh Mas Bupati dalam rangka itu. Berapa orang nih di tim investasi? Di tim investasi itu ada 5 orang. 5 orang. Ada 5 orang. Yang ketepatan juga stay di Jakarta. Karena dia dalam rangka memotret jejaring-jejaring yang ada di Jakarta. Nanti Situbondo ini kan gencar 4P nih ya. Yang sektor-sektor yang memang menjadi potret keunggulan kita. Ada pariwisata, ada pertanian, ada peternakan, lalu perikanan ya, Dante. 4P ini. Iya, 4P. Nah, menurut Dante itu sektor mana nih yang paling unggul lah, yang bisa kita dalam waktu dekat ya. Kalau kita jangka panjang mungkin keempat-empatnya nih kalau bisa. Dan waktu jangka pendek nih, Dante, P mana nih yang paling unggul nih? Menurut saya ini di Situbondo itu punya potensi relatif ekonominya itu yang jenengan sampaikan itu di 4P. Pariwisata, perikanan, atau peternakan dan pertanian. Pariwisata lagi ya. Ya, tadi sudah kita sebut pariwisata. Maka untuk dalam jangka pendek ini sebenarnya karena negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja,
dalam jangka pendek memang pariwisata ini yang harus kita genjot. Karena dengan adanya pariwisata itu akan ada banyak hal yang terlibat di situ, termasuk di UMKM. Karena memang menurut saya pariwisata dan UMKM ini harus bergandengan. Ya, Makanya betul. dalam jangka pendek seperti itu. Kalau di potensi relatif ekonominya di peternakan, kita punya potensi menjadi salah satu terbesar di Jawa Timur. Perkebunan atau pertanian, ada kopi, ada tembakau, dan itu menjadi salah satu potensi yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Situbondo. Dan kita sekarang tim investasi ini bergerak untuk menarik semua investor yang ada di luar kota, provinsi, atau di tingkat nasional, begitu. Nah, Dante, ini kan kita Situbondo ini kan ada produk-produk unggulan ya, seperti apa namanya mangga, kita terkenal mangganya, lalu kopi kita juga terkenal, lalu ada tebu. Nah, kopi ini malah produsen kedua kita ya, tertinggi. Nah, strategi hilirisasi apa yang sudah dilakukan oleh kita di Kabupaten Situbondo ini untuk mendongkrak nilai upgrading value dari produk kita itu, nanti strategi yang sudah dilakukan? Ya, menurut saya memang di kita ini yang sudah terkenal lama itu mangga. Kalau ngomong tentang strategi apa yang harus dilakukan, sebenarnya pemerintah daerah ini seharusnya menjadi katalisator. Ya. Kita tahu bahwa strategi hilirisasi hulu hilirnya itu siapa yang berbuat apa, lalu produksinya siapa, yang menyiapkan siapa, dan itu harus ada di sini. Makanya sebenarnya kalau kita ngomong 4P juga dalam teori pemasaran itu, 4P price, place, promotion gitu, itu masalah harga, masalah tempat strategis, masalah promosi. Nah, di promosi ini kita jarang lakukan. Sebenarnya kita sudah punya banyak outlet modern ya, yang ada di sekitar Situbondo. Nah, seharusnya dinas terkait yang bisa mendampingi, mengadvokasi itu. Jadi seperti itu. Makanya strateginya memang harus di outlet atau UM itu, usaha mikro. Di kita itu banyak yang mikro. Kecilnya sangat sedikit, makanya dengan adanya itu harus diadvokasi, didampingi oleh kita, stakeholder, pemerintah juga harus lakukan itu. Artinya pasar itu, marketplace-nya itu di mana harus kita lakukan gitu. Termasuk digitalisasi mungkin ya, tentu ya. Terutama di digitalisasi itu, karena memang sekarang apa-apa harus ada di digitalisasi, dan pemerintah sudah lakukan training TOT untuk digitalisasi itu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, dan itu sudah berapa kali dilakukan, tinggal bagaimana input, output, dan outcome-nya berdampak atau tidak. Nah, itu yang harus kita dampingi, begitu. Nah, Dante, kita kan juga mendengar dari beberapa media ya bahwa akan ada investasi PLTB kalau tidak salah senilai 1,6. Mungkin dari nanti di 3 tahun ini kita masih berproses sepertinya. Nah, dampak sendiri dari proyek ini, Dante, untuk Kabupaten Situbondo, misalkan apa, menciptakan lapangan kerja hijau mungkin, itu gimana, Dante, itu? Kemarin kita menemui ada 2 perusahaan besar PLTB itu, PLTS ya. PLTS ya. PLTS. Solar ya. Surya. Iya. Itu ada 2 perusahaan besar yang itu dari Jerman, dan itu sedang kita garap mulai tahun 2025. Sering intens kita dampingi karena kami punya tugas itu untuk merencanakan
di lapang dia lakukan pembebasan lahan, dalam hal ini sewa sebanyak 100 hektar. Satunya juga perusahaan dari Arab Saudi bersama Jarum. Dia itu kita ketemu juga di pendopo. Nanti mungkin di bulan ini, di bulan Agustus ini sudah lelang di PLTN. Tentunya kita semangat untuk supaya dari dua perusahaan besar ini bisa goal salah satunya, karena ini akan berdampak terhadap pekerja-pekerja lokal. Itu artinya kalau sudah ada pekerja lokal ini, masyarakat bisa bergerak, bisa mendapatkan pendapatan, karena dalam konsepnya sebenarnya dalam pengembangan teori ekonomi sederhana itu ada masyarakat warga, ada perusahaan. Itu ada dua ini. Sebenarnya kalau ada 4, nanti ada pemerintah, ada perdagangan luar negeri, perannya masing-masing. Tapi kalau 2 ini bisa bekerja, masyarakatnya bisa disewa tanahnya, lalu dia buat kosan, buat kuliner, UMKM macam-macam, nah, dia akan dapat dari perusahaan bisa menjual produknya terhadap masyarakat sekitar, bahkan ke luar kota, begitu. Oh gitu. Nah, untuk pemerintah sendiri nih, pemerintah kan punya slogan bahwa investor itu tinggal duduk manis saja, kita yang urus, kami yang urus, begitu. Nah, untuk kemudian perizinan itu ya Pak, ya dan jadi terobosan apa nih yang sudah dilaksanakan, mungkin lewat Perda atau lewat Perbub untuk penjaminan jaminan hukumnya gitu, Dante? Ya, kita itu sebenarnya Mas Bupati ini telah melakukan berbagai hal ya. Ya, kita sebagai tim investasi menjalankan amanah itu. Pertama, kenapa jargon ya duduk manis, investor hanya duduk dan lain-lain. Kita tim investasi ini yang bergerak, yang bergerak kepada OPD terkait, dan kita sudah bentuk Satgas investasi itu, yang itu menyangkut dari dinas-dinas terkait di perizinan dan lain-lain. Itu yang sering kita pertemuan diskus agar investor ini bisa aman, duduk, kita yang bekerja di hal perizinannya. Pelayanan prima lah dan excellent service excellent gitu. Di insentif sebenarnya Mas Bupati bersama Dewan ini sudah sedang digodok dan dibahas sekarang oleh Komisi A. Orang banyak nyebut Komisi 1 ya. Itu akan dapat insentif yang akan diberikan kepada investor yang datang, dan insya Allah nanti di tahun ini ada 3 investor yang akan landing di kabupaten ini, dan insya Allah akan banyak pekerja lokal yang bisa bekerja, yang terserap lah ya terserap penyerapan tenaga kerja, karena memang kabupaten ini bisa dikatakan maju itu sebenarnya bisa dipotret dari 4 menurut saya. Pertama itu adalah SDA-nya, sumber daya alam. Tadi sumber daya alam itu sudah kita sebut 4P itu tadi, sudah ada. Lalu yang kedua infrastruktur. Infrastruktur ini berbicara tentang aksesibilitas dan konektivitas. Yang ketiga itu investornya sendiri, investasinya ya. Yang terakhir itu adalah SDM, sumber daya manusia, pekerja. Nah, ketepatan di Situbondo ini upah minimum kabupatennya itu UMK-nya terkecil kayaknya di Jawa Timur. Ini sangat menguntungkan bagi investor untuk berbondong-bondong datang ke sini. Kalau kita lihat
investornya di ngomong aksesibilitas, apalagi tol sudah akan dibuka sampai subuh nih nanti. Sampai subuh, dan seksi 4 nanti akan dilanjutkan sampai Situbondo Kota yang insya Allah sampai Penarukan, dan bulan Agustus ini sudah ada lelang-lelang, dan ini sangat menarik. Kalau ngomong infrastruktur, Situbondo adalah tempatnya. Ngomong aksesibilitas dan konektivitas. Situbondo juga ya. Oke. Dan itu bisa merubah persepsi investor ya Dante ya. Untuk apa ya? Untuk menarik minat mereka itu Dante. Dan sekarang kita sering ketemu dengan banyak orang berharap dengan adanya tol, ngomong aksesibilitas itu sangat banyak yang tertarik. Nah, kenapa selama ini di kita itu masih belum ada yang landing? Karena ada surat edaran dari edaran bersama bahwa investasi itu mintanya ya di tempat-tempat strategis gitu. Lokasinya ya? Iya, sementara surat edarannya 87% itu nggak boleh, edaran ketahanan pangan itu. Makanya di sini sedang kita garap bagaimana 87% ini yang kita punya peluang hanya 13%. Nah, kemarin kita tim investasi bersama PU berkumpul dan rapat memetakan mana yang potensi KPI, kawasan potensi industrinya itu. Dan kita sudah ada titik-titiknya. Jadi yang 13% itu ya? Yang 13%. Itu sudah nggak bisa di OD-OD ya? Sudah nggak bisa di OD-OD. Ya. Nah, sudah masuk di provinsi, di pusat. Sekarang sudah tinggal tanda tangan Mas Bupati. Insya Allah kalau sudah itu fixed, maka akan banyak investor yang akan datang ke kita. Karena sudah jelas ya titik-titiknya. Sudah jelas ya, 13% itu. Maka yang sudah ada industri-industri yang ada di sekitar itu, kalau dia mau pengembangan, dia harus datang di KPI yang telah ditentukan bersama itu. Begitu. Nah, insentif yang kalau menurut diskusi ini Dante, insentif yang paling diinginkan oleh investor itu apa, relaksasi pajak atau apa perizinan yang super cepat itu Dante? Ini yang mana nih yang kan? Kalau yang kita temui dengan para investor itu ya relaksasi pajak itu. Oh, yang mereka paling inginkan itu ya Dante? Karena memang kalau yang perizinan cepat ya kita sudah ada aturan mainnya, sudah dibahas bersama teman-teman tim investasi dengan OPD terkait, pasti cepat, cuman yang mereka mau itu ya itu relaksasi pajak. Dan sekarang kita di bulan Agustus ini insya Allah akan ada lelang open bidding pasir putih. Oh iya itu. Dan itu sudah ada 4 yang tertarik untuk lelang pasir putih. Dan nanti lelangnya itu penilaiannya banyak di nilai investasinya, PAD-nya, dan konsep pengembangannya bagaimana dengan pasir putih itu. Dan bulan Agustus sampai September ini akan ada lelang itu. Dante, ini kita lihat juga kan ada lonjakan nih, lonjakan investasi ya di tahun 2025 kemarin saat Mas Bupati sudah landing di Situbondo begitu, investasi kan langsung naik 66% ya dari 2024 naiknya itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo nih saat 2025 itu sehingga terjadi lonjakan itu Dante? Ya, jadi Mas Bupati ini memang punya networking jejaring yang kuat, dan beliaunya juga yang pengusaha juga gitu, pengusaha. Jadi dengan beliaunya jadi Bupati Situbondo, maka dia lakukan ayo invest di Situbondo gitu, dan banyak orang luar
yang kita undang dan ketepatan pada Oktober itu kemarin 2025 kita lakukan Investor Day. Investor Day, betul. Dan banyak yang tertarik, cuman itu tadi kendalanya di LSD, di LP2B. Nah, kita sekarang sudah tentukan yang 13% itu untuk KPI, kawasan potensi industri itu. Saat Investor Day sendiri nanti dari berapa yang banyak kan yang hadir itu dan itu sektor apa yang paling mereka minati sebetulnya atau sempat diskusi itu waktu di Investor Day itu kita tawarkan 4 potensi relatif ekonominya Situbondo itu. Yang 4P tadi ya 4P tadi itu mereka lebih banyak di industri kayak Java ini rata-rata peternakan itu tadi ya di peternakan, di pertanian itu mereka banyak di situ, apalagi di perikanan ya sebenarnya. Makanya banyak investor-investor asing seperti China itu pengembangannya juga banyak, buat resort, buat pengembangan budidaya rumput laut misalnya, rumput laut, udang windu. Jadi insya Allah kalau nanti ini sudah ketemu 13%-nya dan itu sebenarnya sudah tinggal tanda tangan. Nanti kita akan genjot lagi agar masyarakat Situbondo itu bisa terserap lah tenaga kerjanya. Kalau sudah terserap kan bisa mendapatkan pendapatan. Dan sudah mendapat pendapatan, peningkatan. Ekonominya bagus. Mau bayar SPP gampang. Gampang lah ya. Iya, seperti itu. Lah nanti ini kan masyarakat baru tahu lah ya dari obrolan kita ini bahwa sudah banyak nih investor yang tertarik investor asing ya terutama investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo dan itu akan memberikan dampak yang besar terhadap generasi muda nih, generasi yang memang menjadi tenaga kerja aktif saat ini gitu ya. Nah, itu bisa terserap lah, tidak usah khawatir ya. Nah, apa nih Dante yang tantangan paling besar nih untuk memfasilitasi investor asing ini Dante di Kabupaten Situbondo? Itu tantangan terbesarnya itu apa Dante? Kalau investor asing itu ya tantangannya sebenarnya tidak ada sih. Kita sangat welcome. Cuman beberapa investor asing yang ingin berinvestasi itu kemarin itu terkendalanya hanya pada lahan saja. Ya, yang 13% tadi ya. Lahan karena ada surat edaran itu. Itu saja. Tapi kalau dari China itu lebih banyak pengembangan usahanya itu di pinggir-pinggir laut. Sudah oke lah itu kalau lahan tidak ada masalah ya Dante. Iya. Karena itu berkait dengan provinsi dan pusat. Kalau PMA itu kan izinnya harus ke pusat. Kita di sini hanya mempercepat di teknik teknis lokasi PPKR sama PKKPR ya sama UKL UPN gitu-gitu aja. Tapi yang jelas ya semoga masyarakat Situbondo siap kedatangan investor asing maupun nasional dan insya Allah doanya kita semua ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat Situbondo khususnya. Nah, apa yang disampaikan Dante itu kan memang ke depan ini akan banyak nih investasi yang akan masuk karena sudah difasilitasi juga lokasi kawasan industri misalkan lalu relaksasi. Sekarang raperdanya sedang digodok nih Dante tadi. Ini kemungkinan kan besar banyak nih nanti ke depan investasi yang akan hadir di Kabupaten Situbondo karena sebetulnya memang ini butuh proses kan. 3 tahun, Pak. Nah, ini tahun kedua sudah mulai keberhasilannya. Setengah. Itu sudah kelihatan sekali dampaknya. Ini luar biasa sekali. Nah, untuk memastikan nih Dante bahwa manfaat ini bisa dirasakan langsung oleh media sampai masyarakat lokal nih Dante untuk peningkatan peningkatan pendapatan, menurunkan angka pengangguran kita masyarakat lokal nih.
Itu kebijakan apa ya nanti diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan itu? Kita diskusi bahwa tim investasi itu telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para investor bahwa kalau you mau tanam modal di sini, masyarakat lokalnya harus bekerja di situ. Rata-rata semua investasi yang masuk itu siap melibatkan masyarakat lokal. Ya. Cuman untuk yang expert-expertnya pasti Iya, dia pasti. bawa dari Betul lah, Jakarta, gitu-gitu. Makanya kita juga sering sudah godok by name by address. Kita kan punya data itu Iya. masyarakat ya Gen Z, milenial yang tidak bekerja dan menganggur itu kita punya datanya, sudah punya juga skill dilatih oleh Disnaker. Disnaker. Kita sudah punya datanya. Nanti kita akan sodorkan data-data itu ke beberapa perusahaan asing maupun nasional itu kalau sudah landing di sini. Jangan khawatir lah masyarakat yang pengangguran itu kalau sudah landing di kita, nah kita sudah punya datanya, kita akan berikan ke mereka karena komitmen mereka sekitar 80-85% pekerjanya dari masyarakat lokal gitu. Dan insya Allah kalau sudah terrealisir dan landing, ya Situbondo akan naik kelas. Nah, alhamdulillah, luar biasa nih Dante. Jadi kalau bisa kita tarik ke belakang kan, pemerintah sudah berbuat banyak nih untuk bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Situbondo. Nah, kita masyarakat juga harus menyiapkan diri nih ya Dante untuk upgrading skill, misalkan ikut-ikut pelatihan supaya apa saat investor sudah landing nih di Kabupaten Situbondo, SDM-nya juga sudah siap. Itu kan menambah menarik lagi nih. Iya. Itu ya. Jadi karena begini ya, salah satu kabupaten bisa dikatakan maju itu seperti yang saya sampaikan ini terutama di SDM pekerjanya. Betul. Makanya pemerintah daerah itu sekarang tidak melulu membuat semacam training atau pelatihan-pelatihan yang kayak jahit, kayak apa, tidak itu sekarang. Jadi arahnya sudah beda di teknologinya, di kemampuan atau kapasitas masyarakat yang lulusan sarjana, SMA gitu-gitu, pelatihannya sudah beda, disesuaikan dengan investasi yang masuk itu. Disesuaikan dengan kebutuhan pasar lah. Kebutuhan pasar, pangsa pasar itu. Betul. Jadi masyarakat juga harus aktif juga ya Dante ya untuk upgrading itu, tidak hanya menunggu pelatihan dari pemerintah. Iya, karena memang banyak masyarakat kita Situbondo yang di luar kota sudah sukses, yang sudah kuliah di mana-mana dengan berbagai prodi-prodi, yang itu prodi teknis, prodi pengembangan teknologi dan lain-lain, ya baliklah ke Situbondo. Saya pribadi sudah mengalami beberapa bupati itu, ya bupati sekarang ini hebat, visioner ini, sangat visioner. Di samping visioner, ya monitoringnya sangat cepat gitu. Ya kita harapkan juga lah. Kita untunglah punya bupati ini. Betul. Semoga 2 periode. Kalau jangan 1 periode nggak bisa bangun, nggak bisa bangun kalau 1 periode. Butuh agak panjang lah. Iya, setelah itu bisa jadi menteri lah, jadi gubernur gitu. Kita harapkan juga apa yang menerima beasiswa dapat hadir di Kabupaten Situbondo lah untuk bangun kota kita tercinta ini. Itu sebenarnya karena beasiswa kita ini yang disiapkan oleh Mas Bupati ini dalam rangka meningkatkan knowledge, di samping itu juga di kemampuan, pemahaman tentang teknis agroindustri dan lain-lain. Dan ini terbuka. Betul. Nggak kayak dulu-dulu kayaknya masih tertutup. Betul. Titipan-titipan. Saya saja, anak saya mau ikut beasiswa, nggak boleh. Sama Mas Bupati, oke saya terima. Karena lebih mementingkan masyarakat banyak ketimbang seorang pepeng gitu. Lah, kalau kita hubungkan nih Dante kepada program prioritas Mas Bupati juga sih, Forsa UMKM nih. Tadi kan kita sempat bahas bahwa kedatangan investor ini juga
akan berdampak ke UMKM kita kan gitu. Nah, harapannya Dante nih sebagai ketua tim investasi Kabupaten Situbondo terhadap program Forza UMKM ini. Itu apa, Dante? Jadi kita sudah punya predikat ya. Iya. Kabupaten UMKM. Dengan niatnya Mas Bupati untuk meningkatkan UMKM yang ada di Situbondo itu, maka ada modal tanpa bunga, dan bunganya itu subsidi disubsidi oleh pemerintah. Ya, sebenarnya ini menjadi sebuah kegembiraan bagi masyarakat warga. Kenapa? Karena saya juga di kabupaten-kabupaten lain ke Jawa Barat, Jawa Tengah, bagus tuh bupatimu itu dengan kondisi anggaran yang sedang diefisiensi tapi bisa menanggung bunga atau beban bunganya terhadap masyarakat UMKM. Makanya tim investasi itu juga banyak akan melakukan menyandingkan dengan investor-investor, artinya produk dia di marketplace-nya dia bisa jualan dari produk-produk ini, saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Makanya dengan itu ini peluang bagi masyarakat untuk cepat mengakses dana itu karena kabupaten sedang menyiapkan itu gitu. Betul. Jadi ini linear ya? Iya, sangat linear ini. Nah, untuk peran Kadin sendiri nih, Kadin Situbondo nih. Iya. Gimana nih, Dante? Kadin ini sebenarnya mitra strategis mitra strategis pemerintah. Kalau bahasa orang Situbondo itu sebenarnya Kadin ini posisinya mak jomblang, memak comblangi antara pengusaha besar, investor ini dengan UMKM itu. Bridging. Iya, itu. Dia bisa melakukan itu. Sebenarnya Kadin ini dia punya tugas sebagai mediator, memediasi. Dia juga memfasilitasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, dalam hal ini UMKM itu. Dia harus lakukan itu, tugas Kadin itu. Makanya Kadin harus berdiri di depan untuk itu. Yang terakhir advokasi, jadi fasilitate, mediasi, dan advokasi. Agar peran Kadin ini betul-betul ada di situ gitu, sebagai mitra strategis pemerintah itu. Dan dia harus, ini kan kamar dagang Indonesia kan, nanti berbicara lokal Situbondo, dia harus ada di situ gitu, perannya di situ. Makanya ini sangat bagus ini kalau kita semua bergerak. Kalau tim investasi bergerak sendiri, dia hanya berbicara tentang perizinan, ngomong tentang insentif, menyiapkan lahan, investor senang, gitu-gitu. Jadi peran Kadin ini harus kita lengkapi juga dengan itu. Betul. Lalu untuk menjaga momentum, kemarin kan sudah kita laksanakan Investor Day, lalu ada kehadiran juga delegasi negara-negara ASEAN juga sempat hadir, lalu kunjungan pengusaha asing juga, contoh dari China atau dari mana lagi itu. Untuk menjaga momentum ini nih, Dante, apa langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh tim investasi ini? Kemarin Mas Bupati kan kedatangan dari konjen Australia, konjen Cina, konjen Jepang. Jepang. Itu lalu Mas Bupati karena ingin Situbondo ini naik kelas dari sisi ekonomi dan kapasitas keilmuan dan lain-lain, beliau ke Surabaya, lalu ke konjen Cina, lalu dia beraudensi gala dinner lah, kayak semacam itu. Dia mengajak banyak pengusaha-pengusaha Cina untuk berinvest di Situbondo. Lalu kita temui juga di Pasir Putih itu. Jadi di Pasir Putih itu
banyak pengusaha-pengusaha Cina dari Jerman, dari Belanda, dari Thailand, dari Vietnam kemarin di Pasir Putih itu, ayo untuk datang ke Situbondo, dan mereka sedang membaca potensi-potensi itu sesuai dengan kemampuan mereka di pelaksanaannya. Sebenarnya itu yang sedang kita terus diskursus, membuka jejaring agar Situbondo ini naik kelas gitu. Ya. Dari sisi beberapa hal gitu. Betul nanti. Nah, untuk mimpi besar nih kita nih bersama nih, untuk ke depan, mimpi besar apa yang perlu masyarakat tahu nih, supaya kan kalau tahu kan bisa berkontribusi ya masyarakat. Apa nih Dante mimpi besar kita nih? Mimpi besar kita itu sebenarnya yang perlu dipahamkan kepada masyarakat ini, banyak investor-investor yang banyak berkontribusi terhadap masyarakat itu ya meningkatkan pendapatan masyarakat. Mimpi besarnya itu dengan apa? Ya dengan banyak investasi itu, karena kemajuan sebuah daerah itu bisa dikatakan maju dan masyarakatnya makan enak gitu, dapat pendapatan itu dari investasi itu. Betul. Makanya mimpi besar kita itu ya itu tadi yang kita jelaskan itu. Siap nanti. Nah, karena tugas pemerintah daerah itu kalau menurut saya itu pemerintah itu bisa dikatakan berhasil dan sukses dia di kabupaten itu kalau pemimpinnya bisa meningkatkan kesejahteraan. Betul. Itu bisa dikatakan berhasil dan sukses itu. Betul nanti. Mas Bupati ya mendorong dan menggait semua investor-investor yang supaya nanam modal di sini. Betul. Membuka lapangan pekerjaan. Membuka banyak lapangan pekerjaan seperti itu. Betul. Nah, harapan nih terakhir nanti, harapan dan pesan untuk masyarakat nih untuk menjadi atau untuk mendukung Kabupaten Situbondo itu ramah investasi. Ini kan goalnya itu loh. Goalnya itu ya. Nanti ya. Jadi bagaimana kita membentuk suatu ekosistem di Kabupaten Situbondo sehingga Kabupaten Situbondo ini menjadi kabupaten yang sangat ramah terhadap investasi. Itu apa nih Dante, pesan Dante ini? Ya, kita berharap dan ini menjadi tugas kita semua sebenarnya, baik dari teman-teman ya semua stakeholder lah di NGO, di jurnalistik, masyarakat. Mari kita amankan kalau ada betul itu. Investor masuk di Situbondo. Itu menjadi keyword atau kata kunci ya. Investor itu bisa aman, bisa senang gitu, tidak merasa terganggu, karena mereka para investor itu inginnya safety gitu. Tidak ada hiruk pikuk kecuali kita melanggar aturan. Tapi dengan satu investor atau beberapa investor masuk, itu akan berimplikasi atau berdampak baik terhadap masyarakat. Makanya saya secara pribadi, mari semua para stakeholder ini amankan semua program-program atau investasi atau investor yang datang ke Situbondo. Karena ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Situbondo. Bisa bekerja, bisa beli apa saja gitu kalau mereka bekerja. Kalau kecenderungan kita nggak dapat apa-apa, katanya agama itu bisa fakir itu bisa kafir gitu. Betul. Jadi seperti itu. Kalau perut kenyang ini kan enak. Betul. Masyarakatnya juga senang, ibadahnya juga lancar. Yang bergaulah dengan orang-orang yang punya pengetahuan dan pemahaman yang baik. Agar masyarakat kita itu
Karena kita bisa dilihat kalau pergaulan masyarakatnya dengan para investor dan lain-lain ini kan bagus. Bagus, iya betul. Kalau bergaul sama-sama laparnya kan berat. Karena ada kaidah atau hadis Nabi itu man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum gitu. Ya, betul. Jadi itu harapan saya gitu, harapan saya. Mari bersama, bersatu, karena di sila ketiga itu kan persatuan Indonesia gitu. Dengan bersatu mengamankan investor masuk ke sini, pasti masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari itu. Siap. Terima kasih Dante. Banyak sekali ini kita menambah wawasan kami nih, apa yang disampaikan oleh Dante tadi. Nah, sahabat Pelita, itu tadi diskusi kita bersama Bapak Fernandes Rosidi, Ketua Tim Investasi Kabupaten Situbondo. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita bersama, sehingga kita secara bersama-sama kolektif bisa membuat Kabupaten Situbondo ini menjadi kabupaten yang ramah investasi, sehingga secara bersama-sama juga akan memberikan dampak positif kepada kita semua gitu. Dan jangan lupa mengingatkan teman-teman podcast, sahabat-sahabat podcast, bahwa sudah dimulai nih lomba-lomba untuk peringatan Harja Kasih. Mari kita ramaikan Harja Kasih, hari jadi Kabupaten Situbondo, dan puncaknya nanti di tanggal 15 Agustus. Tetap kompak kita sebagai masyarakat Situbondo menjadikan kabupaten kita naik kelas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.